Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 18 Januari jam 8:41 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Kali ini kita akan membahas materi yang tertunda. Ini saya posting tanggal 5 Januari kemarin, teman-teman. Dan seperti biasa kalau postingnya berkaitan dengan Rumi, ini dapat atensi yang cukup menarik. Terima kasih teman-teman yang sudah nge-like. Ya, ada 122 yang like video dengan tulisan ini. Dan saya tidak memberikan banyak keterangan tentang puisi ini karena memang puisinya Rumi ini bisa multitafsir ya. Ya dan itulah indahnya menikmatin sebuah puisi bukan 1+1 sama dengan 2, bukan. Ya, jadi nggak ada satupun orang di dunia ini ya selain Rumi itu sendiri yang mengatakan atau yang berhak mengatakan bahwa tafsiran saya paling benar. Nggak ada. Ya, justru indahnya itu adalah di multi tafsirnya. Membuat kita itu jadi bisa untuk merenung, punya waktu untuk merenung. Kalau semuanya sudah tahu, sudah pasti, nggak ada waktu lagi untuk merenung. Karena satu hal yang pasti ya buat apa direnungkan. Ya, itulah indahnya. Justru ketika kita merenungkan kata-kata ini makin mendalam, justru disitulah keindahan itu muncul. Ya, harta karunnya terletak di perenungan kita. Dan seorang guru itu tidak akan pernah membuka secara vulgar karena kebenaran absolut, kebenaran sejati itu hanya bisa dialamin sendiri. Satu-satunya cara untuk bisa mengetahui kebenaran sejati adalah hanya dengan experience it, alami sendiri. Nggak bisa kita bilang kita biarkan guru yang melakukan itu. Kita nggak usah mengalami, biar guru yang mengalami, nanti guru tinggal cerita ke kita akan tahu rasanya bagaimana. Nggak bisa. Ya sama seperti rasanya buah pisang itu bagaimana sih? Semakin kamu deskripsikan, semakin kamu salah. Ya, tetapi kalau kamu ingin tahu benar-benar rasanya buah pisang kayak apa, ya makanlah sendiri. Experience it by yourself. Gitu ya. Dan kali ini saya akan coba untuk menafsirkan versi saya, teman-teman. Sekali lagi, belum tentu benar dan boleh berbeda. Ya, disclaimer dulu nih. Karena ini kan kelas umum. Jadi, ini adalah cuman sisi pandang saya dan tentu saja penafsiran tidak ada yang benar tentang ini. 1% benar tidak ada. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita lihat bagaimana penafsiran ini versi saya. Oke? The desire to know your own soul will end all others' desires. Mari kita terjemahkan dulu pelan-pelan ya. Keinginan untuk mengetahui soulmu sendiri, ya, ini akan mengakhiri semua keinginan yang lain. Wow, ya. Oke, sebelum kita menuju ke sana, saya ingin memberikan sedikit teori dulu ya. Terutama yang berkaitan dengan soul, karena kata dikatakan di sini soul. Ya, oke. Teorinya begini, teman-teman. Ya. Jadi terdapat 3 bagian dalam tubuh kita yang sulit sekali untuk dibantah. Oke. Nomor 1 adalah kita ini memiliki tubuh atau kita sebut sebagai fisik ya. Ya, kita sebut sebagai body. Oke. Lalu kemudian kita memiliki mind, pikiran. Dan disinilah kita punya satu hal yang di luar body, di luar mind, yang kita sebut sebagai soul. Ada pihak nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Ayo sama-sama kita mempelajari ini ya. Oke. Nah, mau belajar ini gampang. Caranya tuh gampang sekali ya. Ini bukan dogma yang harus saya pakai ancaman untuk supaya kamu percaya dengan ini, enggak. Ya, enggak perlu percaya. Ya, enggak perlu, tapi mari kita berpikir. Kita lihat dari keseharian kita. Oke? Nah, sekarang paling gampang belajar ini adalah ini ada satu orang namanya adalah Irwan.
Ya. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya sekarang, apa bedanya Irwan yang hidup, yang masih hidup, dengan Irwan yang sudah mati? Oh, gampang. Oh, yang masih hidup, dia masih bernapas, Pak. Jantungnya berdenyut, oke. Masih ada egonya, betul? Tubuh fisiknya masih ada. Wah, dia masih bangga dengan dirinya sendiri. Mungkin sekarang badannya tambah sehat, tambah kuat. Ya, dia punya ego, dia punya identitas, betul? Ya, coba aja bilang ke Irwan, Irwan, kamu bodoh sekali, kamu idiot, kamu goblok misalkan. Maka dia bisa marah, kena egonya, kena identitasnya, marah. Ya, kurang ajar kamu. Dia bisa tersinggung, dia bisa ngegas, dia bisa bahagia. Itulah ketika dia masih hidup. Ketika Irwan sudah mati, maka bodinya atau tubuhnya ini akan menjadi mayat. Ya, kita sebut sebagai mayat. Karena itulah kita bilang mati. Ketika mati, jantung sudah tidak lagi berdetak, paru-parunya sudah berhenti bernafas, maka apa yang terjadi? Pikirannya pun juga sudah mati. Kalau nggak percaya, nanti ketika Irwan sudah jadi mayat, coba dimaki, coba diludahin, coba ditendang. Apakah dia akan marah? Apakah dia akan tersinggung? No. Apakah dia akan emosi? Apakah dia akan ketakutan? Apakah dia akan merespon? Tidak ada respon karena sudah menjadi mayat. Ya, artinya apa? Ketika Irwan nanti sudah mati, maka tubuhnya mati, pikirannya akan mati. Oke? Lalu yang tersisa apa? Yang tersisa adalah ini, betul. Ya, soal yang soul ini Anda boleh perdebatkan, betul, Anda nggak bisa melihat. Tapi kita bisa merasakan kok. Ya, kita bisa merasakan. Ya, bahwa soul ini sebenarnya adalah subjek. Kamu bisa merasakan ini, bahwa who you really are, siapa sebenarnya kamu, itu sebenarnya ada di sini, benar gak? Karena kalau kita tanya sekarang, oke, Irwan lahir di tahun berapa? Misalkan Irwan lahir di tahun 2000, misalkan biar gampang ngitung ya. Irwan lahir di tahun 2000. Pertanyaan sangat sederhana. Oke, sekarang tahun 2024. Ya, ada Irwan di sini, ada. Nah, pertanyaan sangat sederhana. Lah, sebelum tahun 2000, kehidupan sudah ada. Lalu Irwan di mana? Where were you before? Irwan di mana? Bumi ini umurnya udah miliar-miliar tahun. Nah, sebelum tahun 2000, lalu kamu di mana? Nah, itu pertanyaan itu akan merenungkan keberadaan dari soul. Jadi soul ini perlu hasil dari perenungan baru kita melihat. Contoh misalkan kita belajar dari mimpi misalkan. Ya, dari mimpi. Sekarang tadi malam Irwan bermimpi. Ya. Irwan, oke, ini Irwan. Ya. Dia punya istri, sebut saja istrinya namanya A gitu ya. Tidur satu ranjang. Oke, tidur satu ranjang. Tapi sudah menikah puluhan tahun, belum pernah sekalipun mimpi bersama, nggak pernah. Nah, yang ada adalah seperti ini. Irwan pada saat malam mimpi sendiri, istrinya Irwan pada saat malam mimpi sendiri. Ya, mungkin istrinya Irwan muncul di dalam mimpinya Irwan. Ini mimpi ya. Mimpi. Ya, ini mimpinya Irwan. Mungkin si A muncul dalam mimpinya Irwan. Tapi pertanyaan sangat sederhana. Irwan yang ada di sebelahnya atau si A yang ada di sebelahnya, yang mereka tidur saling bersebelahan, tidak jauh. Apakah si A tahu bahwa dia tuh hadir dalam mimpinya Irwan kemarin malam? Nggak tahu. Lalu siapakah si A yang muncul dalam mimpinya Irwan ini? Adalah si A yang hasil dari proyeksi. Ya, proyeksi dari apa yang ada dalam Irwan. Sini. Oke? Ikuti pelan-pelan ya. Lalu kemudian pertanyaan sederhana. Ketika ditanya, Irwan kemarin malam kamu mimpi apa? Oh, saya mimpi sama istri saya lagi naik gunung. Misalkan ini gunung ya gini. Oh, lagi naik gunung bersama. Romantis sekali. Lalu kemudian orang yang tanya bertanya, how do you know? Bagaimana kamu bisa tahu? Kalau kamu kemarin mimpi bahwa kamu kemarin naik gunung. Iya juga ya.
Yakin kamu mimpi naik gunung? Oh iya, saya yakin naik gunung. Sama istri saya, jelas kok mimpinya jelas. Jelas. How do you know? Oh iya ya. Berarti kalau saya tahu, berarti posisi saya itu ada di luar mimpi, yaitu sayalah yang mengamatin mimpi ini. Sehingga saya tahu bahwa saya sedang bermimpi. Sayalah subjeknya. Sayalah yang mengamatin kejadian saat ini. Tanpa saya ada yang mengamati ini, maka mimpi ini tidak mungkin bisa terjadi. Tanpa subjek, tidak akan mungkin ada satu kejadian yang bisa terjadi. Oke? Itulah posisi dari soul di sini. Kalau misalkan kita ditanya, soul ini, yes, ini ada, betul. Dialah yang menjadi pengamat dari mind and body. Sama juga ketika kamu mengatakan, Pak, kalau saya meditasi, Pak, saya meditasi. Pikiran saya tuh kemana-mana, Pak. Lompat kiri, lompat kanan, lompat kiri, lompat kanan, mikirin ini, mikirin itu. Baru duduk sebentar, Pak, mikirin ini, mikirin itu. Lalu kemudian, gampang, balik lagi ke pertanyaan ini. Yakin tak pikiran kamu kemana-mana? Iya. Itu bukan palsu. Bukan. Saya merasakan kok, Pak. Betul-betul. How do you know? Kok bisa kamu tahu kalau pikiran kamu lompat kiri, lompat kanan? Iya juga ya. Dengan saya kembali mencari jawaban itu, merenungkan itu. Bagaimana saya bisa tahu kalau pikiran saya lompat sana, lompat sini? Maka dari sana mulai muncul atau malah digiring kepada satu kebenaran absolut bahwa berarti saya bukanlah pikiran. Berarti saya adalah subjek yang membuat pikiran itu menjadi ada. Sayalah pengamat dari pikiran itu. Nah, itulah fungsi dari soul. Jadi soul ini fungsinya sebagai subjek, fungsinya dia cuma pengamat. Ya, ini yang dalam konteks ajaran Siddhartha Gautama bahwa ini seperti kita bunga teratai. Bunga teratai itu tinggal di dalam lumpur, tapi tidak ada satupun lumpur yang bisa menempel di daunnya. Padahal dia tinggal di dalam lumpur. Sama juga dengan soul. Soul seperti bunga teratai, konsepnya apa? Dia tinggal, dia merasakan ada mind, ada body, tapi segala sesuatu yang terjadi di mind dan body, tidak ada satupun yang bisa menempel di soul. Gak ada. This is who you really are. Oke? Sampai sini, bisa dipahami gak? Jadi kalau kita belajar spiritual, ya nanti akan diajarkan bahwa ada bagian dalam dirimu yang sebenarnya tuh everlasting. Gak akan pernah mati, tidak akan pernah tua, tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah tunduk pada hukum gravitasi, hukum ruang dan waktu. Ini dia. That's who you really are. Where were you before? Ya ada di sini. Where were you after you died? Ya ada di sini lagi. Balik sama. Ya, ini adalah sumbernya. Kita sebut sebagai source, sebagai sumber, sebagai subjek yang melihat ini semua. Wow. Kenapa kita membahas ini? Kenapa ini penting sekali dibahas? Kenapa ini diulang-ulang terus materi seperti ini ada dalam dunia spiritual? Karena kalau kita tidak menyadari ini, maka kita akan terbawa ke dalam sebuah false identity namanya. Kita merasa bahwa siapa saya? Saya adalah nama saya, jabatan saya, kekayaan saya, apalagi nama besar saya, pangkat saya, gelar saya. False identity. Kita lupa siapa sebenarnya kita. Karena kita terlalu asik berada di sini, terlalu melekat kalau bahasa Indonesianya atau bahasa spiritualnya namanya attach too much, melekat too much pada dunia. Itulah sebabnya kenapa dalam spiritual itu kita diajarkan untuk meditasi secara rutin. Kenapa? Kalau kita meditasi secara rutin, maka kamu akan barulah kamu bisa menemukan, bisa kembali ke who you really are ketika kamu detach atau melepas dari lekatan. Nomor 2, nomor 3. Jadi meditasi adalah latihan untuk melepas kemelekatan kita pada mind and body. Apa yang terjadi ketika kamu melepas pada kemelekatan mind and body, maka kamu akan menuju ke dalam kebenaran absolut. That's who you really are. Tidak akan kemana-mana, tidak ada tempat yang harus kamu kejar. Ya, itu akan datang dengan sendirinya. Ya karena memang kamu ya ada di sini.
akan pulang ke rumah, ya kita sebut sebagai home, ya pulang ke rumah secara otomatis ketika kamu melepaskan ini. Tentu saja pakai proses, tapi at least kita melakukan daripada nggak melakukan sama sekali. Tentu saja ini nggak gampang, nggak instan. Kenapa? Karena kemelekatan kita udah akut. Ibaratnya kita sudah kecanduan di sini. Kecanduan. Orang yang mau melepas kecanduan, caranya dengan cara apa? Pelan-pelan. Jangan sekalian. Kamu kecanduan merokok. Mau berhenti ngerokok, pelan-pelan. Jangan langsung dihajar berhenti ngerokok. Lama-lama pasti kamu akan menyiksa tubuhmu sendiri. Kamu kecanduan handphone sekarang. Paling baru, kecanduan gadget. Mau melepas itu, pelan-pelan. Jangan langsung satu kali. Kecanduan narkoba juga sama. Kecanduan hidup, sama juga. Pelan-pelan. Nah, ketika melepas itu, kita lakukan ini ketika kita meditasi. Kita akan pulang, kita mengetahui ini adalah konsep dari soul. That's who you really are. Oke? Nah, sekarang pertanyaan sangat sederhana. Kalau seandainya saya bisa untuk menyadarin, sejenak melepas pikiran, menyadarin ini, maka apa yang terjadi dengan diri ini? Ketika kita mengetahui who you really are. Maka semua problem, semua desire, ini kan adanya di sini, benar nggak? Semua keinginan, goal kamu, belajar law of attraction, kepengen ini, pengen itu, pengen punya rumah yang besar, pengen punya bisnis hebat, punya uang sebanyak-banyaknya, punya helikopter, punya mobil sport. Segala macam desire itu hanya ada di zona 2 dan 3. Betul? Jadi sekarang semua desires itu akan menjadi hilang. Ya, jadi keinginan di atas dari semua keinginan. Itu adalah keinginan untuk mengetahui dirimu sendiri. Kenapa? Ketika kamu sudah bisa mengetahui sampai dirimu sendiri, maka tidak akan lagi ada keinginan yang lebih besar daripada itu. Paham? Karena kita mengetahui, kalau sekarang saya mengetahui who am I, siapa sebenarnya saya, maka apa terjadi? Maka semua keinginan yang kamu inginkan dulu itu akan lenyap dengan sendirinya, secara otomatis. Karena kan nggak mungkin soul bisa masih punya desire, benar nggak? Soul ini cuma sebagai pengamat, sebagai subjek, sebagai orang yang penyaksi, ya. Witnessing. Cuma itu yang dia lakukan. Dan seperti tadi saya katakan, tidak ada satupun yang bisa menempel di dalam soul ini sama seperti konsep bunga teratai. Apa mungkin desire bisa nempel ke soul? Gak mungkin. Apa mungkin dendam bisa nempel ke soul? Gak mungkin. Apa mungkin sakit hati bisa nempel ke soul? Gak mungkin. Fobia, ketakutan ini, kekhawatiran itu, gak mungkin. Kenapa? Karena itu semua hanya ada di dalam dunia ini. Oke? Sehingga kalau nanti saya mati, saya masih punya dendam. Apa mungkin soul saya menyimpan dendam itu? Dendam kesumat. Wah, kok kayaknya agak absurd ya menurut saya. Ya, kenapa? Karena dendam itu hanya ada di zona pikiran. Ketika nanti saya mati, tubuh saya mati. Mayat saya akan membusuk jadi mayat tubuhnya. Sudah nggak bisa lagi mengelola makanan, nggak bernapas lagi, jantung tidak berdetak, darah saya berhenti mengalir. Apa yang terjadi? Tubuh saya jadi mayat, membusuk, bergabung lagi dengan tanah. Apa yang terjadi dengan pikiran? Perhatikan, pikiran hanya akan muncul kalau Anda soul dan body bersatu. Muncullah mind. Ketika sekarang body sudah mati, maka mind juga otomatis akan mati. Otomatis. Nggak percaya? Oh, oke. Gini aja deh, nggak usah ngomong mati dah. Saya masih hidup aja sekarang. Oke? Saya dendam banget sama orang yang namanya Budi misalnya. Berdendam banget, dendam kusuma. Suatu saat ketika saya jalan kaki, kepala saya jatuh ke betul batu, saya mengalami insomnia. Bener ya? Apa namanya? Lupa ingatan. Ya. Lalu kemudian bagaimana dengan dendam saya? Ya hilang otomatis. Padahal saya belum mati. Ya. Apalagi nanti kalau saya sudah mati, ya, di mana pikiran saya sudah tidak bisa lagi mengakses dendam itu, maka yang dibawa oleh soul adalah cuma pengalaman as it is. Ya, semoga bisa dapat gambaran teman-teman. Saya rasa sudah cukup ya. The desire to know your own soul will end all other desire. Ya. Jadi keinginan di atas segala keinginan yang bisa. Kalau kamu ingin mengetahui siapa dirimu sebenarnya, itu keinginan kan itu ya. Itu akan sebenarnya merupakan keinginan yang tertinggi, karena ketika kamu bisa berhasil mengetahui dengan
yakin siapa dirimu sebenarnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keinginan yang lain sudah tidak punya nilai. Semoga bisa berikan insight teman-teman. Silakan atau bagi yang mau berkomentar, berbeda pemikiran, silakan, saya tunggu di kolom komentar. Sampai ketemu di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.